历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like. Terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Setelah masuk dataran luas kuno, dalam waktu 3 bulan aku pasti bisa menembus ke alam bela diri bumi. Yang Ye sangat menyadari bahwa meskipun sudah puluhan ribu tahun berlalu, para pendekar terus mengeksplorasi dataran ini, namun rahasia di dalamnya masih sangat luas dan misterius. Banyak tempat tidak bisa dijelajahi oleh kekuatan manusia. Bahkan sekte Jiwo pun tidak mampu menggali seluruh dataran luas kuno. Bagaimanapun, tempat ini adalah sarang dari Yang Mulia Dahuang. Anak ini memang gila, tinggal dibunuh saja, kata Yang Ye tenang. Tujuan kita kali ini adalah mendapatkan kuota dari masing-masing sekte. Kaisar telah memerintahkan, setidaknya 3 dari kita harus masuk ke sekte kelas 2. Mendengar itu, Yang Tianxiang dan Yang Wenfeng mengangguk. Baik, mari kita berangkat. Ya. Dalam sekejap, sosok-sosok itu berjalan menyeberangi jembatan dataran luas. Begitu memasuki jembatan, kabut tebal menyelimuti semua orang. Semakin maju menyusuri jembatan, kabut semakin tebal. Hingga akhirnya, ketika mereka keluar dari kabut, mereka mendapati orang-orang di sekeliling mereka telah menghilang. Yang tampak di hadapan mereka adalah hutan purba, dengan pohon-pohon raksasa menjulang setinggi ratusan meter, dengan udara segar yang membuat hati merasa tenang dan nyaman. Inilah dataran kuno Dahuang. Saat ini, semua orang dipenuhi dengan rasa penasaran yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Pada saat itu, sosok Qin yang muncul di tepi hutan, memandang ke depan dengan diam. Huang Tianxuan, tempatmu ini adalah tanah pusaka yang kaya akan Feng Shui. Bisa beristirahat dengan damai di sini, sungguh sepadan dengan reputasimu. Sambil melihat sekeliling, Qin Yang melangkah maju. Wilayah di dalam Dahuanggu memiliki kesamaan dengan garis waktu dunia luar, namun perbedaannya terletak pada iklim di dalam Dahuanggu. Sepanjang tahun diselimuti kabut, sulit melihat matahari, dan suhu di sini pun sangat aneh, kadang panas kadang dingin, membuat orang sulit memprediksi. Qin Yang berjalan dengan hati-hati di antara hutan kuno. Tempat ini cukup menolak kekuatan luar yang kuat. Roh keberuntungan yang terkandung dalam patung tidak dapat digunakan, yang berarti mulai sekarang, semuanya bergantung pada dirinya sendiri. Namun, Qin Yang sama sekali tidak merasa panik akan hal ini. Lagi pula, yang mengikuti ujian ini hanyalah para anak jenius di bawah usia 20 tahun, dengan kekuatan maksimal di tingkat pertama alam bela diri bumi. Bagi Qin Yang, ini tidak terlalu menakutkan, meskipun dia sendiri hanya berada di tingkat pertama alam jiwa. Tolong. Saat Qin Yang terus berjalan, suara lirih minta tolong perlahan masuk ke telinganya. Awalnya Qin Yang ingin mengabaikannya, tapi perlahan menyadari bahwa suara itu berasal dari arah yang sama dengan tujuannya. Setelah mendekat ke sumber suara, terlihatlah sosok wanita cantik yang sedang duduk di tanah. Saat ini, pakaiannya compang-camping, tidak ada yang sepenuhnya menutupi tubuhnya. Tuan muda, mohon selamatkan hamba. Melihat Qin Yang, wanita itu segera berkata, hamba berasal dari kerajaan atas Lutian, bernama Luzian. Ketika baru masuk ke tempat ini, hamba ditangkap oleh binatang buas ini, dan tidak bisa melarikan diri. Qin Yang melihat ke tanah. Perangkap binatang yang dipasang oleh binatang roh pengerat tingkat 4. Qin Yang mengernyit dan membungkuk. Binatang roh seperti pengerat ini, telah diburu manusia selama bertahun-tahun. Seiring waktu, mereka menjadi cerdas dan justru berbalik memasang perangkap untuk menangkap manusia. Tampaknya Luzian memang tertangkap oleh binatang tersebut. Dengan kedua tangan, Qin Yang perlahan membuka perangkap, dan Luzian menarik kembali kakinya. Saat ini, pergelangan kakinya sudah berdarah dan tulangnya tampak jelas. Cepat gunakan obat, atau kakimu akan lumpuh. Qin Yang berkata datar, dan jika kamu tidak segera pergi dari sini, begitu binatang pengerat itu datang, kamu tidak akan bisa lari. Terima kasih, Tuan. Luzian duduk di tanah, mengeluarkan botol obat, dan buru-buru mengoleskan obatnya. Saat darahnya berhenti, dia merasa sedikit lega. Boleh bertanya, Tuan berasal dari mana? Kerajaan Beiming. Qin Yang berkata datar, Dahuanggu sangat berbahaya. Jika lengah sedikit saja, kamu akan mati. Sebaiknya kamu cari rekanmu dulu. Setelah berkata demikian, Qin Yang pergi. Namun saat itu,
Lu Zian mengikutinya. Mau apa kamu mengikutiku? Qin Yang berhenti dan berbalik. Tuan, hamba sendirian, sulit merasa aman, dan hamba takut. Mohon izinkan hamba mengikuti Tuan. Penampilan Lu Zian yang menyedihkan, ditambah pakaiannya yang robek, terlihat sangat menyedihkan. Ikutlah kalau mau, tapi jangan menyusahkanku. Qin Yang melangkah, berjalan melewati hutan menuju kedalaman. Lu Zian menghela napas lega. Setelah terpisah dari rombongan kerajaan atas Lutian, ia sendirian. Jika bertemu orang yang serakah atau mesum, akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Boleh bertanya, siapa nama Tuan? Qin Yang? Kamu Qin Yang? Lu Zian menatap Qin Yang dengan ekspresi terkejut. Dia sudah lama mendengar bahwa saat ini, banyak perubahan besar terjadi di berbagai kerajaan atas, di benua Jiuyo, semua karena seorang pemuda bernama Qin Yang. Saat melihat Qin Yang hari ini, dia makin penasaran karena Qin Yang masih berusia 17 tahun, dengan penampilan yang cukup berwibawa. Tuan Muda Qin. Lu Zian berkata dengan bersemangat, apakah Anda Qin Yang yang memenggal dua raja dari kerajaan Jingtian dan kerajaan Jingan secara beruntun? Qin Yang mengernyit. Sepertinya, aku cukup terkenal. Tuan Qin, hendak kemana Anda? Mendengar pertanyaan Lu Zian, Qin Yang menjawab perlahan, masuk ke Dahuanggu tentu untuk mencari token yang disembunyikan tiap sekte, lalu bergabung ke sekte-sekte itu. Sepanjang jalan, Qin Yang tak terlalu memperhatikan Lu Zian. Keduanya mendaki gunung dan melewati lembah, hingga sampai ke sebuah lembah. Qin Yang melangkah masuk ke lembah, sementara Lu Zian hendak mengikuti, namun Qin Yang mengangkat tangan memberi isyarat untuk berhenti. Lu Zian tak berani ceroboh, dan langsung berhenti di pintu masuk lembah. Roar! Suara auman dalam terdengar, dan dari dalam lembah, muncul seekor binatang roh setinggi puluhan meter. Binatang roh tingkat 4, macan pemburu King Kong. Melihat ini, Lu Zian hendak berbalik dan lari, tapi teringat bahwa Qin Yang masih di sana. Hanya binatang roh tingkat 4 kelas rendah. Sepertinya memang ada token di dalam lembah ini. Qin Yang mencibir dan berkata, tapi kamu mau menghalangiku, tidak cukup. Setelah berkata begitu, Qin Yang melompat ke udara. Pedang yin di tangannya langsung terkondensasi. Penggal. Dengan satu tebasan, darah muncrat. Dalam sekejap, tubuh macan pemburu King Kong meledak dengan darah. Satu tebasan, langsung mati. Di sisi lain, Lu Zian ternganga. Macan ini, bagaimanapun, adalah binatang roh tingkat 4. Walaupun tergolong kelas rendah, biasanya memiliki kekuatan setara level 1 sampai 3 alam jiwa. Namun Qin Yang membunuhnya hanya dalam satu gerakan. Tapi Qin Yang tak berkata apapun. Ia langsung berjalan ke mayat macan, mengeluarkan belatinya, dan perlahan mengulurkan tangannya. Sebuah token muncul di tangannya. Ini, token dari sekte 100 bunga. Lu Zian tampak terkejut. Dalam waktu setengah hari, Qin Yang menemukan lembah ini, membunuh binatang roh tingkat 4, dan memperoleh token sekte. Walau sekte 100 bunga hanya termasuk dalam sekte tingkat ketiga, tetap lebih agung dan kuat dibandingkan kerajaan perbatasan. Qin Yang menemukannya begitu mudah. Apakah ini keberuntungan, atau dia sudah mengetahuinya sebelumnya? Sambil menatap token itu, Qin Yang mendengar penjelasan dari Sheng Ming Huang dalam pikirannya. Sekte 100 bunga, sekte tingkat ketiga. Qin Yang berkata perlahan, tidak berguna. Sekte-sekte ini telah mengubah aturan mereka selama bertahun-tahun. Tampaknya, binatang roh tingkat 4 kelas rendah, hanya menjaga token dari sekte-sekte kecil. Kalau begitu, token dari 4 sekte utama pasti dijaga oleh binatang roh tingkat 5. Saat itu, Lu Zian yang pincang berlari mendekat, menatap Qin Yang dengan mata berbinar. Tuan Qin, bagaimana Anda menemukannya? Oh, kebetulan saja. Lu Zian sangat bersemangat dan terus memandangi token itu. Ada puluhan ribu jenius yang mengikuti ujian ini. Namun dari sekte tingkat 3, hingga sekte tingkat pertama, total hanya tersedia ratusan tempat. Ini benar-benar persaingan satu di antara sejuta. Selain itu, di dalam radius 100 mil, semua pesertanya adalah para anak jenius, jadi menemukan token saja sudah merupakan pencapaian besar. Bagi para murid dari kerajaan perbatasan dan Shangguo,
Mendapatkan token untuk masuk ke Sekte 9 Neter adalah berkah yang luar biasa. Sekte 100 Bunga memiliki sesepuh yang berada di alam Tianyuan, setingkat dengan 3 Yuan Agung, bahkan lebih kuat dari Kaisar Chu dari Kerajaan Chu Besar, ujar Luzian dengan penuh semangat. Selamat, Tuan Qin. Aku tidak tertarik, jawab Qin Yang sambil menggelengkan kepala dan memainkan token di tangannya. Selama membawa token, seseorang bisa langsung mendaftar ke Sekte 100 Bunga dan menjadi muridnya, setelah ujian para jenius selesai. Qin Yang berkata tidak tertarik. Mendengar itu, Luzian segera berkata dengan semangat, kalau Tuan Qin tidak tertarik, apakah token ini bisa Anda berikan padaku? Memberikannya padamu? Tentu saja bukan gratis, jawab Luzian buru-buru. Tuan Qin boleh menukarnya dengan benda berharga yang sepadan. Selama aku, Luzian, mampu menyediakannya, aku akan berusaha semampuku. Apa yang aku butuhkan? Qin Yang berpikir sejenak, lalu berkata, aku butuh permata dan logam seperti jinling, harta langit dan bumi. Contohnya, emas pecahan kaca, emas dan giok, tapi kalau kualitasnya rendah, tidak bisa. Setidaknya harus harta jinling tingkat 5. Mendengar itu, Luzian sangat gembira. Lihat ini, Tuan, serunya sambil melambaikan tangan dan menampilkan sebuah manik-manik keemasan yang berkilau. Mutiara asal emas, seru Qin Yang sedikit terkejut melihat manik-manik yang berkilauan itu. Jarang sekali kamu memiliki mutiara asal emas. Qin Yang memeriksanya dengan seksama, lalu menyerahkan token kepada Luzian. Kita saling tukar, tidak ada hutang di antara kita. Terima kasih, Tuan, ujar Luzian dengan penuh semangat. Dengan token Sekte 100 Bunga di tangannya, ia kini bisa menjadi murid sekte tersebut. Masa depan kerajaan Lutian akan bangga padanya. Qin Yang memang tidak butuh token. Tujuan utamanya memasuki tempat ini adalah untuk membantu Sheng Tianyan masuk ke lembah Lanyue. Ia hanya perlu menemukan token milik lembah Lanyue dan memberikannya kepada Sheng Tianyan. Token lainnya tidak ada artinya baginya. Lebih baik ditukar dengan harta jinling. Saat ini, Qin Yang telah mencapai tahap akhir alam jiwa, dan tubuh paduan Yin dan Yang-nya telah sampai pada tingkat ke-5. Kini ia perlu menembus ke tingkat ke-6 dan membentuk tubuh emas. Dan harta jinling adalah kunci utama. Barang biasa tidak cukup untuk menyatu, hanya harta jinling yang istimewa dan sangat kuat yang bisa digunakan. Namun, harta semacam itu sangat langka. Dengan satu mutiara asal emas, ada peluang. Mutiara asal emas sendiri mengandung Qi Jin Yuan paling murni, lebih kuat dari kekuatan unsur emas manapun, dari harta jinling. Jika diserap langsung, hasilnya sempurna. Qin Yang pun masuk ke dalam lembah dan duduk bersila. Luzian yang memegang token Sekte 100 Bunga pun duduk bersila, dan mulai memulihkan luka di kakinya perlahan. Qin Yang menelan mutiara asal emas di tangannya. Dalam sekejap, Qi Jin Yuan mengalir dalam tubuhnya. Jika orang biasa yang melakukannya, mungkin tubuhnya sudah hancur. Namun, Qin Yang memang mengembangkan tubuh paduan Yin dan Yang, dan kini telah mencapai tingkat ke-5, yang membutuhkan kekuatan elemen emas untuk menggerakkan tubuh tersebut. Kedua tangannya bergerak, pedang Yin terbentuk lalu menghilang, kemudian pedang yang muncul dan lenyap. Pedang Yin dan Yang menyatu menjadi pedang panjang, hitam putih, lalu menghilang begitu saja. Akhirnya, semuanya lenyap, dan kedua tangan Qin Yang bersinar keemasan, cahayanya merambat ke kakinya. Terdengar dengungan dari dalam tubuhnya, dan Qin Yang berdiri. Ia menginjak tanah. Boom! Sekejap kemudian, tanah di dalam lembah retak seperti jaring laba-laba. Tingkat ke-6, berhasil. Qin Yang menghela napas. Langkah gunung emas, mencapai puncak. Pose ini adalah teknik spiritual dari tubuh paduan Yin dan Yang, hanya bisa dikuasai setelah mencapai tingkat ke-6. Jika belum, malah akan mental saat mencoba. Tingkat ke-6, dan kultivasiku juga menembus ke tingkat kedua alam jiwa. Qin Yang menghela napas. Cahaya keemasan melintas di matanya lalu menghilang. Tubuh paduan Yin Yang memang paling cocok untuk kultivasi pendekar duniawi di 4 alam roh, tetapi memerlukan terlalu banyak harta jinling, yang tak bisa dipenuhi orang biasa. Ki elemen emas dalam mutiara asal emas ini setara dengan gunungan emas pecahan kaca, namun hanya cukup untuk tahap pertama kultivasiku. Qin Yang bergumam, sepertinya aku butuh lebih banyak harta jinling. Saat Qin Yang berbicara sendiri,
ia melihat Luzian tengah menyentuh token di tangannya dengan gembira. Gadis ini? Tepat sekali. Tiba-tiba wajah Qin Yang berseri. Peserta ujian kali ini berasal dari berbagai negara perbatasan, kerajaan, dan kekaisaran. Bisa dibilang, semua bangsa ikut serta. Pasti banyak harta spiritual pada anak-anak jenius ini. Bagaimanapun, ia juga butuh mencari token, dan pada akhirnya hanya membutuhkan token lembah Lanyue untuk diberikan kepada Sheng Tianyan. Token lainnya bisa ditukar dengan harta Jinling untuk memperkuat tubuh emasnya. Memikirkan ini, Qin Yang mengambil keputusan. Lakukan saja. Qin Yang melangkah maju, menatap Luzian dan berkata, kamu ikut ujian ini benar-benar demi mendapatkan token, bahkan jika harus membayar mahal? Tentu saja, jawab Luzian, kebingungan. Bukankah Qin Yang juga masuk ke rimba raya untuk mendapatkan token? Bagus sekali. Qin Yang tersenyum tipis, seolah melihat peluang usaha. Kalau begitu, tampaknya beberapa orang akan dibuat sibuk. Waktu berlalu, dan Qin Yang mulai mencari token. 3 hari kemudian, 2 sosok muncul di dekat aliran sungai gunung. Luzian memandangi 7 atau 8 token di tangan Qin Yang dengan penuh rasa iri. Meskipun semuanya dari sekte tingkat ketiga, itu sudah menjadi berkah luar biasa bagi anak-anak kerajaan perbatasan dan Shangguo. Awalnya ia mengira Qin Yang hanya beruntung, tapi sekarang ia benar-benar menyadari bahwa Qin Yang punya caranya sendiri untuk menemukan token dengan mudah. Seakan-akan Qin Yang bisa membaca pikiran para sekte dan tahu di mana mereka meletakkan token. Luzian, kamu dari kerajaan Lutian, pasti mengenal beberapa orang dari Shangguo lain. Tolong sebarkan kabar ini, aku memiliki token, siapapun yang menginginkannya bisa menukarnya dengan harta Jinling. Ingat, minimal tingkat 5. Sebagai imbalan, aku akan memberimu 1 token tambahan. Mendengar itu, Luzian sangat gembira. Tidak masalah, ujarnya dengan antusias. Aku sudah menghubungi kakakku. Ia akan datang dalam 2 hari. Akan ada beberapa teman juga. Pasti mereka bisa memenuhi harapanmu. Qin Yang mengangguk, tak berkata banyak, dan kembali berlatih. Dalam 2 hari berikutnya, Qin Yang membawa Luzian menemukan 2 token lagi. Salah satunya adalah token dari sekte tingkat kedua, sekte Chiun. Hal ini membuat Luzian makin tak habis pikir. Kali ini, dia benar-benar yakin bahwa Qin Yang memiliki caranya sendiri untuk menemukan token. Pada hari itu, mereka berdua sedang beristirahat di tepi aliran sungai, saat tiba-tiba terdengar suara angin terbelah, dan beberapa sosok muncul mengelilingi Qin Yang dan dirinya. Kakakku datang. Luzian sangat gembira dan segera berdiri. Zian. Kakak pangeran. Orang yang datang mengenakan jubah hijau, berwajah halus, dan penampilannya agak mirip dengan Luzian. Tuan Qin Yang, ini kakakku, Lu Tingfeng, yang juga merupakan pangeran utama dari kerajaan Lutian untuk kali ini, Luzian memperkenalkan. Saat itu, ada sekitar selusin sosok di belakang Lu Tingfeng. Lu Tingfeng menatap Qin Yang, tersenyum ringan dan berkata, saya sudah lama mendengar nama Tuan Qin, terima kasih telah menyelamatkan nyawa adikku. Itu hanya tindakan sepele, jawab Qin Yang dengan tenang, karena kalian semua sudah di sini, kalian pasti sudah tahu permintaanku. Sekarang, mari kita lihat apakah harta yang kalian bawa bisa menarik minatku. Izinkan saya memperkenalkan beberapa orang kepada Tuan Qin, kata Lu Tingfeng. Ini adalah Pangeran Gu Qingyuan dari kerajaan Bei Gushang, ini Pangeran Qin Han, dan ini Pangeran Liu Yike. Qin Yang mengangguk. Tuan Qin Yang, karena Anda memiliki token sekte, bolehkah Anda mengeluarkannya terlebih dahulu agar kami bisa memverifikasi keasliannya? Tanya Gu Qingyuan sambil tersenyum. Bagaimanapun, jika mereka menukar harta berharga seperti emas spiritual, mereka harus memastikan Qin Yang tidak menipu. Betul itu. Setuju. Yang lainnya pun mengangguk setuju. Tidak masalah, dengan lambaian tangannya, Qin Yang mengeluarkan 10 token satu persatu. Di antaranya, token sekte awan merah membuat napas orang-orang menjadi berat. Token sekte awan merah. Gu Qingyuan langsung gemetar saat melihatnya. Itu adalah token dari sekte tingkat 2. Bagi para bangsawan dari kerajaan dan kekaisaran, mendapatkan token dari sekte tingkat 3 saja sudah menjadi impian, apalagi dari sekte tingkat 2. Dengan lambaian tangan, Qin Yang meletakkan token-token itu dan berkata sambil tersenyum, 10 token ini memiliki nilai yang berbeda-beda.
Sekarang, keluarkan harta emas spiritual kalian masing-masing dan tukarkan denganku. Jika aku menyukainya, aku akan menukarnya dengan token. Mendengar ini, ekspresi Qin Han dan Liu Yike sedikit berubah. Tunggu sebentar. Gu Qinyuan kembali angkat bicara. Tuan Qin, bagaimana jika Anda berkata bahwa harta emas kami tidak memenuhi syarat? Tidak adil jika kami datang sejauh ini tanpa hasil apapun, bukan? Mendengar ini, alis Qin yang mengernyit. Jika nilainya sepadan, tentu akan kutukar. Benar. Kata Luzian menambahkan, saya menukar mutiara sumber emas dengan token sekte 100 bunga milik Tuan Qin. Mendengar itu, semua orang tertegun. Mutiara sumber emas mengandung kekuatan unsur emas alam, yang sangat berharga bagi para pendekar yang melatih tubuh, atau pembuat senjata spiritual. Dan benda ini sangat langka. Pembentukannya sangatlah ketat. Pertama, harus berada di wilayah dengan kekuatan unsur emas yang melimpah. Kedua, harus memiliki vitalitas yang kuat. Dan ketiga, butuh waktu hingga 1000 tahun untuk terbentuk. Karena itu, nilainya sangat tinggi. Tampaknya mendapatkan token tidak semudah yang dibayangkan. Namun, dibandingkan dengan kesulitan mendapatkan mutiara sumber emas, lebih sulit lagi menemukan token semacam itu. Saya akan menukarnya. Lu Tingfeng memutuskan saat itu juga. Sebuah mutiara sumber emas muncul kembali. Lu Tingfeng tampak agak berat hati, namun dibandingkan dengan nilai token sekte, harta itu layak ditukar. Baiklah. Qin Yang mengeluarkan 9 token dan membiarkan Lu Tingfeng memilih. Tunggu. Tiba-tiba, suara terdengar lagi. Gu Qinyuan tersenyum dan berkata, Saudara Lu, kenapa terburu-buru? Anak ini memiliki 10 token. Kalau aku ambil 1, Liu Yike 1, dan Qin Han 1, serta kamu 1, baru 4 token. Bagaimana kalau? Gu Qinyuan menatap Qin Yang dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau kita merebutnya saja? Dengan begitu, bawahan kita bisa mendapatkan 6 token sisanya. Saudara Lu, kamu pasti tahu bahwa 6 token itu melambangkan masa depan. Di negara kita masing-masing, mungkin akan lahir 6 tokoh besar yang melampaui ranah Tianwu. Bagi negara kita, nilainya sangat besar. Mendengar itu, semua orang mulai paham. Bahkan jika mereka menukar, mereka hanya bisa mendapatkan 4 token. Namun, jika merebutnya, mereka bisa memperoleh ke-10 token. Wajah Lu Tingfeng terlihat canggung. Bagaimana bisa kalian melakukan ini? Seru Luzian dengan marah, token itu didapat Qin Yang dengan susah payah. Aku memberitahu kalian karena aku percaya, tapi kalian malah ingin merampasnya? Zian, jangan marah dulu. Qin Han ikut bicara. Menurut kami, kalaupun ditukar, hanya bisa dapat 4. Tapi kalau direbut, bisa dapat 6 token, termasuk dari sekte awan merah. Lagi pula, seperti katamu, jika dia bisa menemukan 10 token, pasti dia punya cara khusus. Kehilangan 10 bukan masalah, dia bisa cari lagi. Mendengar itu, mata Gu Qinyuan langsung berbinar, menatap Qin Yang seolah melihat harta karun. Gu Qinyuan menepuk tangan dan berkata, benar. Dia bisa mencari lagi. Tan Han dan Liu Yike pun tampak gembira. Ya. Keduanya terlihat sangat bersemangat. Meskipun mereka hanya akan merebut 10 token, jika mereka memiliki Qin Yang, maka mereka bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Mereka bisa terus melakukan barter. Sungguh luar biasa. Ketiganya terlihat sangat bersemangat. Lu Tingfeng mengerutkan kening. Kakak, mereka. Zian, Lu Tingfeng menggeleng. Gu Qinyuan tertawa, Lu Tingfeng, kalau kamu tidak mau merebut, minggir saja. Kamu mau tukar, kami tidak. Anak ini, kelihatannya hanya berada di tingkat pertama ranah jiwa. Sekarang dia sendirian, tidak perlu ditakuti. Qin Han ikut menimpali, kalau begitu, bersiaplah, ayo kita mulai. Qin Yang menghela napas saat mendengar percakapan mereka. Anak muda, sudah terlambat untuk menyesal, teriak Gu Qinyuan dan maju. Mengapa kalian harus mencari mati? Ucap Qin Yang sambil menggeleng pelan. Kakak, bantu dia. Lu Zian panik. Zian, tenanglah, kata Lu Tingfeng pahit, Gu Qinyuan berada di tingkat ketiga ranah jiwa, begitu pula Tan Han dan Liu Yike.
Jika kita menyinggung mereka dan mendapat masalah, bagaimana jadinya? Lagi pula, kita sudah mendapat token, itu sudah cukup. Hubungan kita dengan Qin Yang hanyalah hubungan dagang. Kakak, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Dia sudah menyelamatkanku. Lu Zian marah besar dan hendak bertindak, namun Lu Tingfeng langsung menahannya. Saat itu, belasan orang yang dipimpin oleh Gu Qinyuan, Qin Han, dan Liu Yike telah mengepung Qin Yang. Begitu gegabahnya, Qin Yang sedikit mengerucutkan bibirnya, menatap beberapa orang itu, lalu tersenyum ringan dan berkata, "Aku ingin berdagang dengan baik, tetapi kalian rupanya tidak suka mengikuti aturan. Membunuh dan merampas harta? Kalian juga harus tahu diri." Heh, Tuan Qin Yang, di dunia kuno ini tidak ada aturan dalam berdagang. Mendengar ini, Qin Yang terkekeh. Aturan? Qin Yang berkata dengan tenang, "Anak muda, dalam medan pertempuran, aturan terbaik adalah kekuatan. Itulah aturannya. Tidak tahu?" Melihat tatapan bingung dari beberapa orang, Qin Yang kembali tersenyum. "Kalau tidak mengerti, tidak masalah, kalian hanya perlu ingat satu hal. Di sini, perkataanku adalah aturannya." Haha. Mendengar perkataan Qin Yang, beberapa orang itu tidak bisa menahan tawa. "Kamu bilang perkataanmu adalah aturan?" Gu Qinyuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Anak muda, kalau kamu ingin menyelamatkan harga dirimu, lihat dulu situasinya. Kalau kamu berlutut dan memohon ampun sekarang, mungkin kami akan menyisakan 1 atau 2 token sebagai belas kasihan agar kamu tetap hidup." Mendengar ini, Qin Yang tersenyum masam dan menggelengkan kepala. "Kelihatannya kalian memang tidak berniat mengikuti aturanku. Jangan banyak bicara, mati saja kamu." Di belakang Gu Qinyuan, seorang pemuda langsung melangkah maju, mengayunkan telapak tangannya dengan formasi cakar, dan menyerang Qin Yang. "Kurang ajar." Qin Yang langsung mengayunkan telapak tangannya, pedang yin menyala hitam dan menusuk dengan cepat. Puk! Pemuda yang berada di tingkat pertama alam jiwa mengerang, darah mengalir deras dari tubuhnya, mengucur deras. "Bajingan!" Melihat ini, Liu Yike menggeram marah, melangkah maju dengan gerakan secepat bayangan dan mendekati Qin Yang. "Mati kamu!" Ekspresi Qin Yang tetap tenang, satu tangannya mencengkeram, sementara tangan lainnya memancarkan cahaya, pedang yang menyapu dengan cepat. Begitu pedang yang keluar, kekuatan membunuh dan menyerang menyapu seketika. Energi maskulin yang luar biasa menghantam Liu Yike. Tebasan Fati. Liu Yike yang berada di tingkat 2 alam jiwa tidak menganggap Qin Yang serius. Menurutnya, meskipun Qin Yang berada di tingkat 2, usianya baru 17 tahun, dia pasti baru saja menembus level itu. Boom! Suara ledakan terdengar, mata Liu Yike membelalak dingin, dan ia merasakan sakit menusuk di perutnya. Pedang yang menembus tubuhnya, menciptakan lubang berdarah yang mengerikan. Saat ini, ekspresi Qin Han, Gu Qinyuan, dan yang lainnya mulai berubah. Jika membunuh seseorang di tingkat pertama alam jiwa masih dianggap biasa, maka membunuh Liu Yike, yang kekuatannya sudah diakui, dalam satu tebasan, jelas ini tidak wajar. Anak ini tidak biasa, hati-hati. Sebuah golok muncul di tangan Gu Qinyuan. Tatapannya terhadap Qin Yang kini lebih waspada. Qin Yang yang masih berusia 17 tahun tapi bisa menunjukkan kekuatan seperti itu, jelas bukan orang biasa. Baik. Segera, lebih dari selusin orang mengelilinginya bersama-sama. Kali ini, bukan lagi pertarungan 1 lawan 1, melainkan serbuan bersama. "Kakanda, kenapa bisa begini?" Lu Zian berkata dengan marah, "Orang-orang ini benar-benar hina." Lu Tingfeng hanya bisa tersenyum pahit. "Adikku, jangan membuat keributan," kata Lu Tingfeng dengan getir. "Apakah Gu Qinyuan dan Tan Han orang biasa? Kita hanya bisa menonton dari pinggir." Lu Zian mendengus kesal. "Qin Yang, maaf, aku membuatmu celaka." Namun saat ini, melihat lebih dari selusin orang mengepung Qin Yang dan menyerang bersama, kilatan dingin terlihat di antara alis Qin Yang. "Sudahlah." Qin Yang berkata tenang, "Selama ini aku dilindungi Ziking dan Shuang Er, membuatku terlihat tidak berguna. Hari ini, waktunya aku membunuh dengan tanganku sendiri." Begitu kata-kata Qin Yang jatuh, ia melangkah maju. Di tangannya, pedang yin dan pedang yang muncul bersamaan.
Kekuatan dingin dan maskulin meledak. Serang. Dengan satu langkah maju, pertarungan pun dimulai. Para pejuang di tingkat pertama dan kedua alam jiwa sama sekali tidak mampu menahan serangan Qin Yang. Meski mereka adalah para jenius, Qin Yang yang kehilangan gerbang bintang dan memiliki tubuh fana, justru mempelajari teknik spiritual terbaik yang sesuai dengan tingkatannya. Tubuh logam campuran Yin dan Yang adalah metode pelatihan tubuh yang dia ciptakan dengan susah payah. Kini ia telah mencapai tingkat ke-6, memperkuat kekuatannya. Tebasan Yin Yang. Dalam sekejap, pedang Yin dan Yang ditebaskan bersamaan, menyatukan kekuatan dingin dan maskulin. Seorang murid tingkat 2 alam jiwa langsung tewas di tempat. Tak lama kemudian, dari belasan orang yang mengepung Qin Yang, hanya tinggal 6 atau 7 orang. Sialan. Wajah Gu Qingyuan kini tampak dingin. Qin Yang dengan sengaja membidik para murid di tingkat pertama dan kedua alam jiwa, dan menumbangkan mereka dengan mudah. Kekuatannya jelas tidak bisa diremehkan. Qin Han, kiri dan kanan. Baik. Gu Qingyuan tahu situasinya tidak bisa dibiarkan seperti ini. Jika tidak, semua orangnya akan mati. 2 sosok, satu dari kiri dan satu dari kanan, mendekati Qin Yang. Qin Yang, hati-hati. Lu Ziyan kini tampak sangat khawatir. Gu Qingyuan dan Qin Han berada di tingkat ketiga alam jiwa. Qin Yang mungkin berada di tingkat 2, tapi baru saja menembus. Menghadapi 2 orang dari tingkat 3 tentu memberi tekanan besar. Jika mereka orang biasa, mungkin Qin Yang bisa melawan mereka lintas tingkatan, tapi mereka semua adalah anak pilihan dari tiap negara. Mustahil Qin Yang bisa menang dengan mudah. Lu Ziyan ingin membantu, tapi Lu Tingfeng menghalanginya, membuatnya tak bisa masuk. Minggir. Wajah Qin Yang tetap tenang. Di tangannya, kekuatan mulai menyatu. Pembunuhan Yin Yang Tai Chi. Hampir seketika, kekuatan hitam dan putih, Yin dan Yang, menyatu. Bang! Bang! Serangan Gu Qingyuan dan Qin Han bahkan belum menyentuh Qin Yang, tapi langsung terserap oleh kekuatan Yin Yang Tai Chi. Dalam sekejap, serangan mereka justru memantul balik dengan kekuatan yang lebih besar, menyapu ke arah mereka sendiri. Bang! Bang! Serangan yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya menghantam mereka, dan 2 sosok itu terhempas ke tanah. Pemandangan ini membuat semua orang terpana. Lari. Sisa orang yang masih hidup, kini melarikan diri dengan panik. Sialan. Darah menetes dari sudut bibir Gu Qingyuan, ia mengumpat pelan. Sialan. Kamu memang pantas mati. Suara Qin Yang terdengar dingin dan dalam, membuat Gu Qingyuan merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Siapa kamu sebenarnya? Qin Yang? Itu tidak mungkin. Banyak hal yang terlihat mustahil, tapi bersamaku, semuanya menjadi mungkin. Qin Yang menepuk dengan satu telapak tangan, malas untuk terus bicara. Di sisi lain, Tan Han hanya bisa terpaku dalam kebingungan. Lepaskan aku punya sepotong besi meteorit, aku berikan padamu, aku berikan padamu. Pada saat itu, Qin Han mengulurkan sebongkah batu besi menyala dari telapak tangannya. Berikan padaku, tentu saja. Dan kamu mati, tentu saja. Qin Yang sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan satu tamparan, terdengar suara tulang retak, dan Tan Han sudah mengeluarkan darah dari 7 lubangnya. Ikuti aturanku, sekarang mengerti? Setelah menerima meteorit itu, Qin Yang menatap Lu Tingfeng dan Lu Ziyan dengan tatapan dingin. Aku menyelamatkan kalian, tapi kita tukar token dan saling barter, kalian sebenarnya tidak perlu membantuku. Qin Yang menatap Lu Tingfeng dan yang lainnya, menggelengkan kepala, lalu berbalik dan pergi. Barulah saat melihat Qin Yang pergi, Lu Tingfeng menghela napas lega. Orang itu mengerikan. Lu Ziyan tak bisa menahan diri untuk memarahi, Kakak Huang, kamu salah. Kalau kita bertindak tadi, Qin Yang sudah jadi sekutu kita. Mendengar itu, Lu Tingfeng hanya menggeleng pelan. Ziyan, kamu masih terlalu muda. Kalau aku turun tangan, maka Gu Qingyuan pasti mati. Bukankah itu akan sepenuhnya memutus hubungan antara kerajaan Lembah Utara dan kerajaan Lutian kita? Dan juga, Lu Tingfeng terdiam sejenak, namun akhirnya tak melanjutkan kalimatnya. Selain itu,
Ia juga tak menyangka bahwa Qin Yang bisa membalikan keadaan dan membunuh Gu Qingyuan serta Tan Han. Pada saat itu, Lu Ziyan hanya bisa menghela napas. Di sisi lain, Qin Yang meninggalkan pegunungan terdekat, menemukan tempat tersembunyi, dan duduk bersila. Meteorit api, mutiara asal emas. Qin Yang menyipitkan mata. Dengan dua benda ini, tubuh logam paduan Yin Yang di tingkat ke-6 akan mengeluarkan kekuatan 10 kali lipat, dan mungkin dapat menaikkan tingkatannya. Dengan satu lambaian tangan, meteorit dan mutiara emas itu melayang di depan Qin Yang. Perlahan-lahan, sinar cahaya menyebar ke segala arah, dan suhu di dalam gua tersembunyi itu perlahan meningkat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan pada hari itu, mata Qin Yang tiba-tiba terbuka. Sinar cahaya melintas sekejap. Luar biasa, langkah di puncak gunung emas. Qin Yang menyunggingkan senyum. Langkah di puncak gunung emas adalah gerakan spiritual dalam tubuh paduan Yin Yang, dan hanya bisa digunakan pada tahap ke-6 kultivasi. Meskipun hanya satu jurus, itu sudah cukup. Hanya kekuatan 10.000 kati yang bisa disebut sebagai kemegahan dari langkah itu. Periksa baik-baik, kalau tidak ketemu, siapkan leher kalian. Qin Yang membuka matanya, dan suara kecil pun terdengar di telinganya. Sekarang setelah mencapai alam jiwa, pendengaran dan penglihatannya meningkat tajam. Ia bisa mendengar suara dari ratusan meter jauhnya dengan jelas. Kakak Yunshan, kita tidak tahu seperti apa wujud binatang spiritual itu, bagaimana mungkin kita bisa menemukannya? Itu dia, Pangeran Yunzhen hanya bilang bentuknya segitiga di bagian depan, tapi binatang spiritual berbentuk segitiga itu banyak sekali. Betul, daerah tandus ini sangat berbahaya. Kalau kita sampai masuk ke wilayah terlarang, bisa-bisa mati tanpa tahu penyebabnya. Suara diskusi terdengar dari berbagai arah. Segitiga di bagian depan? Qin Yang mendengarkan dengan saksama. Pemuda yang tampaknya bernama Yunshan berkata, terlalu banyak alasan. Kalau tidak ketemu, nanti tinggal tunggu dibunuh dan dikuliti oleh kakak Yunzhen. Begitu nama Yunzhen disebut, seketika kelompok itu terdiam. Kakak Yunzhen itu hebat dalam segala hal, tapi memang terlalu dingin. Seorang pemuda berkata pelan, tapi memang benar, peringkat ke-7 dalam daftar Tianying, hampir mencapai puncak tingkat 9 alam jiwa, siapapun pasti akan menjadi dingin. Jangan banyak omong, Yunshan membentak, kakak Yunzhen adalah jenius nomor 1 dari kerajaan perbatasan Yunhai kita. Hanya 6 orang mengerikan dari 3 kerajaan besar, yang bisa menekannya. Selain itu, siapa yang peduli? Apa dia harus tersenyum pada kalian setiap hari? 7 atau 8 sosok pun, mulai menyisir area sekitar. Qin Yang melihat beberapa orang mendekat ke arahnya dan bersiap keluar. Begitu melangkah keluar, Qin Yang merasakan sesuatu yang lembut di bawah kakinya. Ia mengangkat kakinya dan terkejut. Kuda 3 bulu. Melihat binatang spiritual berwarna hitam yang lemah di bawah kakinya, ekspresi Qin Yang sedikit berubah. San Lingju adalah binatang spiritual peringkat 5, dan saat dewasa, kekuatannya setara dengan puncak alam bela diri bumi. Meski masih kecil, tetap memiliki kekuatan setara alam jiwa. Kuda 3 bulu ini jelas masih bayi, hanya sekuat alam roda roh, belum tahu cara bertarung, dan tak mampu menunjukkan kekuatannya. Maaf, nak, aku tak sengaja menginjakmu. San Lingju kecil hanya sebesar telapak tangan, namun saat dewasa tingginya bisa mencapai 1 meter lebih, kuat dan cepat, dengan bentuk kepala segitiga seperti kuda, sangat tangguh. Qin Yang menatap anak kuda itu sambil tersenyum, mengingat percakapan para pemuda tadi. Sepertinya mereka sedang mencarimu, tapi tenang, mulai sekarang kamu milikku. Mereka takkan berani menyentuhmu. San Lingju tampaknya mengerti ucapan Qin Yang, tubuh kecilnya yang semula gemetar perlahan mulai tenang. Ayo, naik ke pundakku. Qin Yang berjongkok. San Lingju kecil menatap Qin Yang dengan rasa ingin tahu, berdiri perlahan, menyingkirkan debu dari tubuhnya, lalu melompat ke bahu Qin Yang. Sebenarnya, secara umum, binatang spiritual tidak memiliki niat jahat terhadap manusia. Karena mereka secara naluriah menyukai manusia, mereka pun senang mendekat. Namun, sejak zaman dahulu kala, manusia yang berkembang, membunuh binatang demi bertahan hidup. Lama-kelamaan, binatang spiritual dan manusia, memiliki jurang pemisah yang dalam. Namun San Lingju yang masih bayi ini belum mendapat pengaruh apapun. Ia hanya penasaran terhadap orang asing,
dan karena merasakan tidak ada niat jahat dari Qin Yang, ia pun mendekat. Mereka mencarimu untuk apa? Tanya Qin Yang perlahan. Mendengarnya, San Lingju menggeleng. Mungkin karena mereka menginginkanmu, atau ingin mengancam orang tuamu? San Lingju langsung mengangguk cepat. Binatang spiritual peringkat 5, dalam beberapa hal, memiliki kecerdasan lebih tinggi dari manusia. Anak kecil itu jelas mengerti ucapan Qin Yang. Kalau begitu, aku akan bawa kamu mencari tahu. Qin Yang paham, jika ia membawa anak kuda ini keluar, orang-orang tadi pasti takkan tinggal diam. Kalau begitu, lebih baik langsung mencari tahu. Ada orang. Tiba-tiba, dari dalam hutan, beberapa sosok menunjukkan ekspresi siaga. Yunshan berdiri paling depan, menatap ke depan. Siapapun Anda, kami adalah keturunan kerajaan perbatasan Yunhai. Mohon tunjukkan diri. Terdengar suara dedaunan bergemerisik, Qin Yang berjalan keluar dari semak-semak. Pandangan Yunshan langsung tertuju pada bahu Qin Yang. Kak Yunshan, itu anak binatang spiritual itu. Seorang pemuda berseru. Yunshan mengerutkan dahi. Teman, anak binatang itu sudah lama kami cari. Mohon, itu bukan milik kalian. Dia bisa ikut siapapun yang ia mau. Qin Yang memotong tegas, tanya saja, apa dia mau ikut kalian? Mendengar itu, San Lingju langsung masuk ke pelukan Qin Yang, hanya menampilkan kepala segitiganya sambil menatap Yunshan dan yang lainnya dengan ketakutan. Sepertinya dia tidak mau pergi bersama kalian. Qin Yang berkata lagi, semua, maafkan saya. Mendengar itu, wajah Yunshan langsung berubah menjadi jelek. Saudaraku, kami berasal dari kerajaan perbatasan Laut Awan. Apakah kamu tidak mengerti perkataanku? Qin Yang berkata lagi, anak kecil ini, karena dia mau mengikutiku, maka, silakan kalian pergi. Saudaraku, kalau begitu, jangan salahkan aku kalau seranganku tak mengenal ampun. Kata Yunshan dengan dingin. Binatang roh ini adalah yang disukai oleh Tuan Muda Yun Zhen kami. Tuan Muda Yun Zhen berada di tingkat 9 alam jiwa, anak kebanggaan surga, dan peringkat ke-7 dalam daftar Tianying. Aku rasa kamu tahu akibat menyinggung Tuan Muda kami kan? Masih juga banyak bicara. Qin Yang tampak tak berdaya saat ini. Anak kecil, tunggu dan jangan keluar. Qin Yang melangkah maju dan langsung menyerang. Yunshan pun saat itu dipenuhi amarah. Direndahkan oleh seorang pemuda seperti ini sungguh tak tertahankan. Tingkat 2 alam jiwa. Melihat kekuatan Qin Yang, Yunshan semakin mencibir. Aku kira kamu orang yang sulit dihadapi, tapi ternyata hanya tingkat 2 alam jiwa saja. Berani unjuk gigi di depanku? Yunshan mencibir sambil langsung maju ke depan dan menyerang. Pergi. Pada saat itu, Qin Yang tetap berdiri di tempatnya, namun tiba-tiba mengangkat satu kaki. Langkah gunung emas. Mengangkat satu kaki dan langsung menginjak ke bawah. Boom! Dalam sekejap, tubuh Yunshan seperti peluru meriam terlempar ke belakang, menghantam pohon-pohon besar satu persatu, hingga akhirnya, tubuhnya tersangkut di pohon bercabang, kepalanya miring, darah keluar dari 7 lubangnya, dan tewas seketika. Mati. Saat itu, orang-orang yang lain pun sudah terpaku. Tewas dengan satu tendangan. Yunshan berada di tingkat 4 alam jiwa, dan juga pemimpin regu di antara para murid, yang ikut uji coba dari kerajaan Laut Awan kali ini. Begitu saja mati. Tingkat 2 melawan tingkat 4 alam jiwa. Siapa yang akan percaya? Hampir seketika, orang-orang lainnya terguncang. Serang bersama-sama. Entah siapa yang berteriak, orang-orang yang tersisa langsung mengepung Qin Yang. Mereka tidak bisa menerima kematian Yunshan, satu-satunya pilihan adalah membunuh Qin Yang. Cari mati. Namun, beberapa orang yang tersisa hanya berada di tingkat 2 atau 3 alam jiwa, jelas tidak memberi ancaman bagi Qin Yang. Hanya dalam waktu secepat minum secangkir teh, sudah ada beberapa mayat tergeletak di tanah. Qin Yang memandang mayat-mayat itu dan menepuk-nepuk tangannya. Tanpa Ziking dan Shuang Er di sisinya, semua urusan harus ia tangani sendiri, sungguh merepotkan. Anak kecil itu menyembulkan kepalanya, melihat mayat-mayat di tanah, berdiri di bahu Qin Yang, melompat kegirangan, tampak sangat senang. Di mana orang tuamu?
Melihat ekspresi gembira anak kecil itu, Qin Yang kembali bertanya. Namun saat mendengar itu, si kecil tiba-tiba terdiam, bagian segitiga di kepalanya tampak meredup. Mulai sekarang ikut aku saja, kata Qin Yang pelan. Sepertinya orang tua si kecil ini sudah tiada. Anak itu mengangguk. Kalau begitu, mulai sekarang aku akan memanggilmu Xiaoyu. Qin Yang tersenyum tipis dan berkata, kelak, kamu dan Xiao Qing akan selalu bersamaku. Xiao Qing? Mendengar perkataan Qin Yang, si kecil menggaruk-garuk kepalanya dengan kukunya. Nanti setelah keluar dari hutan kuno besar, kamu akan melihatnya. Mata Qin Yang bersinar. Yun Zhen, peringkat ke-7 dalam daftar Tianying, tingkat 9 alam jiwa. Mengapa ia begitu terobsesi dengan kuda kecil bersayap 3 ini? Xiaoyu, bawa aku ke rumahmu, kata Qin Yang. Mendengar ini, Xiaoyu segera melambai-lambaikan kakinya, mencengkeram rambut Qin Yang, lalu terdengar suara ringkikan lirih. Tak apa, mereka tak bisa menyentuhmu ataupun aku, dan bagaimana orang tuamu mati, apa kamu tak ingin membalaskan dendam mereka? Mendengar ini, Xiaoyu langsung menangis, kemudian menunjuk dengan kukunya dan memimpin Qin Yang menyusuri hutan dan pegunungan. Keduanya menembus hutan dan pegunungan selama setengah hari. Di depan sana, melihat Xiaoyu menunjuk-nunjuk dengan kukunya ke arah lereng gunung, Qin Yang mengerutkan kening. Saat itu, di sekitar puncak gunung, tampak puluhan sosok mengepung dan berjaga-jaga dengan hati-hati. Qin Yang melihat ke puncak gunung, lalu berjongkok di atas pohon besar dan menunggu dengan tenang. Setelah diamati dengan seksama, sebagian besar dari para murid itu berada di tingkat 1-5 alam jiwa. Namun pakaian mereka seragam, dan ada bordiran awan elegan di pundaknya. Tampaknya mereka memang berasal dari Kerajaan Laut Awan. Orang-orang dari Kerajaan Laut Awan berkumpul di sini semua. Sepertinya ada hal besar yang terjadi. Mendengar ini, Xiaoyu memberi isyarat dengan kakinya. Kamu bilang seseorang menaruh benda persegi di dalam gua tempat tinggal orang tuamu belum lama ini? Xiaoyu segera mengangguk. Sepertinya itu adalah token sekte. Pantas saja Yun Zhen begitu peduli. Qin Yang mengerutkan kening saat ini. Jika bisa diletakkan di sarang binatang roh tingkat 5, kemungkinan besar ini ulah 4 sekte besar. Matanya menyipit, Qin Yang tersenyum tipis. Kalau aku mendapatkan token dari keempat sekte itu, aku penasaran berapa harga yang bersedia dibayar oleh para jenius itu. Dia sebenarnya tak begitu tertarik dengan token tersebut, namun lebih peduli dengan harta emas apa yang bisa dia dapatkan untuk menukarnya. Bagaimanapun, dia hanya perlu mencari token dari lembah Lanyue dan memberikannya kepada Sheng Tianyan. Untuk token lainnya, dia bisa menukarnya sendiri untuk memperoleh harta roh bintang emas, meningkatkan tubuh paduan Yin dan Yang, dan menaikkan tingkat kultivasi. Itu lebih menguntungkan. Kini, karena proses pemurnian tubuh emas, kekuatannya di tingkat 2 alam jiwa juga mulai menunjukkan tanda-tanda akan menembus ke tingkat berikutnya. Duduk di atas pohon besar, menyembunyikan napasnya, Qin Yang menunggu dengan sabar. Jika benar itu token dari 4 sekte besar, maka jelas Yun Zhen punya hubungan dengan Xiaoyu, karena telah bersusah payah mengejarnya. Dan selama ada gerakan, pasti akan diketahui orang lain. Dengan begitu, kompetisi merebut token ini bukan hal sederhana. Pada saat yang sama, di lereng gunung, belasan sosok berdiri dengan gagah. Setelah diamati, tak satu pun dari mereka berada di bawah tingkat 5 alam jiwa. Saat itu, di antara kerumunan, seorang sosok duduk bersila dengan ekspresi tenang, bibir tipis, dan wajah sedikit bengis. Saudara Yun Zhen, 5 tim sudah dikirim, tapi belum ada kabar. Anak kecil itu sangat cepat dan pandai bersembunyi. Sepertinya sulit ditemukan, kata seorang pemuda dengan hormat. Sulit ditemukan, tapi harus ditemukan. Dinding bulu ini sangat tebal, hanya alam bela diri bumi yang bisa menembusnya, atau anak itu yang menelannya. Kalau tidak, kita tak akan bisa mengambil token di dalamnya. Wajah Yun Zhen tampak sedikit kejam. Ia berkata pelan, sial, 2 orang bodoh itu menyegel gua sebelum mati. Kalau Chu Tianjiao, Diming, dan Xiang Yunsheng mengetahuinya, token ini pasti akan jadi milik mereka. Ini adalah token inti. Masing-masing dari 4 sekte besar hanya punya 1. Kalau mendapatkannya, bisa langsung bergabung dengan sekte, memilih seorang tetua, dan menjadi murid inti. Itu sudah menghemat bertahun-tahun pencarian arah. Mengerti? Mendengar ini,
mata yang lain pun langsung dipenuhi gairah. Haha, Yun Zhen, kamu benar-benar perhitungan. Token inti ini bukan hanya diincar oleh Chu Tianjiao dan yang lainnya, tapi aku juga menginginkannya. Tiba-tiba terdengar suara tawa nyaring. Terdengar suara yang menembus langit, dan satu persatu siluet sosok melesat naik ke lereng gunung dari kaki gunung. Seorang murid di kaki gunung baru saja hendak menghalangi, namun langsung dibunuh oleh pemimpin kelompok, tanpa bisa memberikan perlawanan. Tian Lanqing. Yu Yunran. Melihat dua sosok yang memimpin, ekspresi Yun Zhen yang sedang duduk bersila di tanah berubah dingin secara perlahan. Kalian datang tepat waktu. Yun Zhen berkata dengan datar, tidak datang lebih awal, tidak datang lebih lambat, aku baru saja membunuh dua kuda sanling, dan kalian muncul. Mendengar ini, kedua orang itu tampak santai dan tidak mempermasalahkannya. Lebih cepat atau lambat tidak penting, selama masih ada kesempatan untuk memperebutkan token inti. Pemuda berbaju hitam itu meletakkan tangannya di belakang punggung dan tersenyum ringan, dan belasan orang di belakangnya pun menyebar satu persatu. Tian Lanqing, kebanggaan dari kerajaan Tianzhu, menempati peringkat ke-8 di daftar Tianying, dan berada di puncak tingkat ke-9 alam jiwa. Namun Yun Zhen tidak terlalu khawatir terhadap Tian Lanqing. Yang membuatnya merasa terancam adalah kehadiran Yu Yunran, pangeran dari kerajaan Xiwei, peringkat ke-9 di daftar Tianying, hanya satu tingkat di bawah Tian Lanqing. Keduanya memiliki hubungan pribadi yang sangat baik, dan tujuan mereka muncul bersama saat ini sudah jelas. Tian Lanqing, Yu Yunran, kalian berdua tidak bisa membuka dinding bulu yang dibuat oleh kuda bersayap 3. Akan lebih baik jika kita bertiga bekerja sama untuk mencari anak kuda itu, baru setelah itu memutuskan siapa yang akan mendapatkan token inti tersebut. Yun Zhen mengusulkan kerjasama. Tidak perlu. Tian Lanqing tersenyum tenang saat itu dan berkata, maaf, Yun Zhen. Kami berdua memiliki cara untuk membuka dinding spiritual itu, tetapi sebelum membukanya, kami harus menyelesaikan masalahmu terlebih dahulu. Mendengar ini, ekspresi Yun Zhen berubah dingin. Tian Lanqing dan Yu Yunran bisa mengetahui informasi secepat itu, kemungkinan besar ada mata-mata mereka di dekatnya, tetapi sekarang bukan saatnya memikirkan hal itu. Meskipun peringkatnya sedikit lebih tinggi daripada keduanya, jika mereka bekerja sama, ia tidak memiliki peluang menang. Namun dia juga tidak rela menyerahkan token inti itu. Dikabarkan bahwa meskipun keempat sekte besar memiliki lebih dari selusin kuota, hanya satu token inti yang disediakan untuk masing-masing sekte. Jika salah satu dari 4 token inti itu direbut oleh 2 orang itu, akan sangat sulit mendapatkan 3 sisanya. Sepertinya tidak bisa dibicarakan lagi. Melihat Yun Zhen tidak mau mundur, Tian Lanqing dan Yu Yunran melangkah maju. Aura membunuh yang kuat perlahan-lahan dilepaskan. Saat itu juga, keduanya menunjukkan niat membunuh dalam tatapannya, disertai hawa dingin yang menusuk. Yun Zhen mendengus dan langsung maju. Dalam sekejap, para murid dari 3 kerajaan besar mulai bertempur. Dalam kekacauan itu, murid-murid di seluruh lereng gunung ikut bertarung. Yun Zhen menghadapi Tian Lanqing dan Yu Yunran sendirian, namun tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Ia tidak ingin kehilangan token inti. Namun Tian Lanqing dan Yu Yunran tahu bahwa mereka memiliki peluang menang yang lebih besar jika bekerja sama, dan token inti itu akan menjadi milik mereka jika berhasil mengalahkan Yun Zhen. Pertempuran pun meluas dalam sekejap. Pada saat yang sama, Qin Yang duduk bersila di atas pohon raksasa, matanya menyipit, dan ternyata sedang berlatih. Terdengar suara gemerisik, dan Qin Yang terbangun dari latihannya. Sudah selesai? Qin Yang menatap ke depan, dan Xiao Yu menendangnya dengan kaki depannya, tampak tidak sabar. Qin Yang melihat sekeliling, dan menemukan bahwa para pengikut Yun Zhen mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Sepertinya Yun Zhen akan kalah. Qin Yang tersenyum ringan dan berkata, Xiao Yu, sudah siap? Mendengar kata-kata Qin Yang, Xiao Yu menjejakkan keempat kakinya di pohon, tampak sangat bersemangat. Ingat, buka dinding bulu itu, ambil tokennya, dan segera bergabung denganku. Kita berdua akan segera melarikan diri. Qin Yang menyipitkan mata dan tersenyum. Xiao Yu juga tampak sangat bersemangat saat itu. Mengingat kondisi mengenaskan orang tuanya dan melihat gaya bertarung orang-orang tersebut, 3 tanduk di kepala Xiao Yu tiba-tiba memancarkan cahaya. Saatnya beraksi. Begitu Qin Yang berkata begitu, sosok Xiao Yu melesat dan berubah menjadi cahaya. Saat itu juga,
Ketiga kelompok sudah terlibat dalam pertempuran sengit. Yun Zhen, mengapa bersikeras seperti ini? Tian Lanqing tidak tahan untuk tidak berseru. Kalau kamu seperti ini, kamu hanya akan menemui jalan buntu. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati demi token inti? Yang tahu situasi adalah pahlawan sejati. Kami berdua sendirian memang tidak bisa melawanmu, tapi bersama-sama, kamu tak akan menang. Yu Yunran juga terdengar kehabisan napas. Yun Zhen menyeringai. Kalian berdua, sepertinya lupa bagaimana aku membunuh 2 binatang buas tingkat 5 dan 3 kuda bersayap bulu. Dalam sekejap, tubuh Yun Zhen menjejak tanah dan melompat hingga setinggi puluhan meter. Pedang Dewa Matahari Besar, tebas dunia. Dalam sekejap, pedang panjang di tangan Yun Zhen memancarkan cahaya dingin, dan cahaya pedang membelah udara. Mau nekat? Sialan, cari mati? Kedua sosok itu langsung mengeluarkan jurus penyelamat nyawa mereka. Syuh! Dan pada saat itu, dari gua di lereng gunung, sesosok makhluk sebesar telapak tangan melesat ke udara dan menghilang seketika. Token? Tian Lanqing dan Yu Yunran tiba-tiba berubah pucat. Yun Zhen saat itu hampir muntah darah. Token itu dicuri. Kejar! Hampir bersamaan, Tian Lanqing dan Yu Yunran, yang tak mampu mengendalikan Yun Zhen, langsung memimpin orang-orang mereka mengejar. Yun Zhen bahkan menghentikan jurus spiritualnya secara paksa, memuntahkan darah, wajahnya sepucat mayat, dan jatuh ke tanah dengan suara plop. Tuan muda. Satu persatu sosok datang terbang saat itu. Yun Xiat, Yun Feng, cepat bawa orang-orang, kejar mereka. Yun Zhen tidak peduli dengan lukanya sama sekali. Pertarungan 3 pihak, pada akhirnya, malah menjadi hadiah bagi orang lain. Siapa yang berani bertindak ceroboh seperti itu? Segera, ketiga tim menghentikan pertempuran mereka dan mengejar ke arah Xiao Yu yang melesat. Kerja bagus, Xiao Yu. Qin Yang tersenyum ringan saat itu. Mendengar suara angin yang semakin mendekat, ia menepuk kepala Xiao Yu. Ikuti aku. Tanpa banyak bicara, Qin Yang langsung mengaktifkan kecepatannya dan menghilang ke dalam hutan. Sebuah pengejaran besar pun dimulai. Meskipun Qin Yang hanya berada di tingkat 2 alam jiwa, di dalam hutan ada banyak sekali binatang buas tingkat 4. Setiap kali ia melewati hutan, Qin Yang sengaja menggunakan taktik spiritual untuk mengganggu ketenangan binatang buas tersebut. Waktu berlalu perlahan, dan sosok yang mengejar di belakang semakin jauh. Xiao Yu berdiri dengan penuh semangat di atas bahu Qin Yang, menari-nari dengan penuh semangat. Qin Yang berkata sambil tersenyum, token ini setidaknya bernilai tinggi, mungkin bisa dilelang. Memikirkan hal ini, sudut bibir Qin Yang terangkat sedikit. Sialan, sialan. Saat itu juga, Tian Lanqing dan Yu Yunran sangat marah. Mereka telah mengerahkan banyak tenaga untuk mendapatkan informasi itu, dan berusaha keras menghentikan Yun Zhen. Tapi sekarang, bebek yang sudah di mulut, justru terbang. Bagaimana mungkin mereka bisa menerima ini? Kejar dari arah yang berbeda. Karena bajingan kecil ini berani mencuri, bocah itu, sudah pasti kekuatannya tidak sebanding dengan kita. Kalau aku menangkapnya, akan kuhancurkan tubuhnya hingga tak bersisa. Siap. Suara desingan tajam membelah udara terdengar, dan satu persatu sosok terbagi dalam kelompok kecil lalu segera melesat pergi. Pada saat yang sama, di sisi lain, Yun Zhen menampilkan senyum di wajahnya. Yang mulia, token inti telah dicuri. Yun Zhen tersenyum ringan dan berkata, biarkan saja dicuri. Kalau tidak, bila Tian Lanqing dan Yu Yunran benar-benar bekerja sama sepenuhnya, aku tidak yakin bisa menang. Mendengar itu, orang-orang di sekelilingnya pun mengangguk. Tian Lanqing dan Yu Yunran datang bersama, dan kini bersatu. Itu tentu menjadi ancaman besar baginya. Kening Yun Zhen sedikit berkerut. Siapa yang berani mencuri di hadapan 3 kerajaan besar mereka? Itu sama saja seperti makan hati harimau dan keberanian macan tutul. Segera kirim pesan kepada Yun Xiat dan Yun Feng, tapi hati-hati. Bisa jadi ini bukan perbuatan dari kerajaan lain. Baik. Namun saat itu, Qin Yang sedang duduk bersila di sebuah lembah, bermeditasi. Xiao Yu, kerja bagus. Qin Yang tersenyum tipis dan berkata, token inti ini seharusnya sangat berharga.
Entah berapa lama tempat ini akan tetap terbuka. Mari kita tunggu sebentar dan menyingkirkan benda ini nanti. Xiao Yu bersuara riang di sebelahnya, tampak sangat bersemangat. Meski ia tidak bisa membunuh orang-orang itu, tapi berhasil mengambil barang mereka sudah cukup sebagai balas dendam atas kematian orang tuanya. Si kecil itu terlihat sangat puas. Saat itu, Qin Yang bersiap untuk kembali berlatih. Ujian kuno Dahuang ini baru saja dimulai. Persaingan merebut token belum mencapai puncaknya, jadi ini adalah waktu yang tepat untuk menenangkan diri dan berlatih dengan tekun. Tentang Zizi King dan Yun Shuang-er, dia tidak terlalu khawatir. Tapi Sheng Tianyan, dia tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Setelah berpikir cukup lama, Qin Yang pun mulai mengaktifkan teknik tubuh logam paduan Yin dan Yang. Kini, kekuatan dari tubuh paduan yang telah mencapai tingkat ke-6 juga meningkat drastis. Pada tubuh emas kelima, ia mampu memadatkan 4 jurus dari spirit formula. Pedang Yin, Pedang Yang, Tebasan Yin dan Yang, dan pembunuhan Yin Yang Tai Chi. Sedangkan pada tubuh emas ke-6, ia menguasai 1 jurus khusus, Gunung Emas menginjak puncak. Untuk mencapai tingkat ke-7, ia harus terlebih dahulu mencapai tingkat 4 dari alam jiwa. Saat ini, ia masih di tingkat 2 alam jiwa. Qin Yang bergumam pada dirinya sendiri. Tempat ini sangat baik. Entah apa saja yang telah berubah dalam puluhan ribu tahun terakhir. Begitu selesai bicara, tubuh Qin Yang berkelebat dan menghilang. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.